Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitas dan dilancarkan segala urusannya ya. Nah, di sini kembali lagi bersama saya dan kita akan kembali mengulas berkaitan dengan informasi perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Nah, oke rekan-rekan, dan kali ini kita berada dalam Twitter atas nama CryptoLand. Nah, di sini berasal dari komunitas di negara Vietnam ya. Kalau kita lihat di sini memang daripada komunitas di seluruh dunia tentang Pi Network memang sangat banyak sekali dan sangat masif ya. Kemudian di sini kita juga bisa mengambil informasi demi informasi dari berbagai macam dunia. Ini hanya untuk sebagai perkembangan atau sebagai bentuk analisa kita terhadap suatu proyek yang sedang kita kerjakan, terkhusus mengenai proyek Pi Network ya. Sebagus dan sehebat apakah Pi Network di dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, di sini kalau kita lihat informasi 3 jam yang lalu ya. Nah, masih dalam CryptoLand ini dari Vietnam ya rekan-rekan. Nah, di sini disebutkan saat ini Pi Network sedang trending topik teratas dalam Twitter di negara Vietnam ya. Rekan-rekan juga bisa melihatnya. Di sini ada trending topik Vietnam Pi Network ya. Ada sekitar 9.000,4 atau 9.400 tweet ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ya. Artinya di sini untuk Pi Network masih terus trending topik dalam media sosial, terutama di Twitter ya rekan-rekan. Jadi terus diberitakan informasinya. Kemudian di sini juga mengutip informasi resmi daripada pihak core team ya. Karena di sini kalau rekan-rekan melihat dalam layar beranda tentu sudah ada semacam pemberitahuan tentang daripada updating core team. Nah, di sini adalah kampanye What I Do for Pi. Nah, di sini telah berlanjut seperti yang disebutkan dalam pengumuman layar utama Pi. Nah, kita bisa mengirimkan video 10 detik ya tentang bagaimana Anda berkontribusi pada Pi Network. Kemudian pengajuan bisa sesingkat dan semanis. Saya berbagi Pi dengan sejumlah teman. Atau saya telah memvalidasi lebih dari beberapa KYC ya rekan-rekan. Nah, di sini rekan-rekan itu juga bisa berpartisipasi dalam video singkat 10 detik ya. Itu adalah updating resmi dari pihak core timnya. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya. Nah, di sini disebutkan, hai para pionir 4 tahun perjalanan dari versi beta, kemudian ke versi testnet, kemudian kita masuk dalam versi mainnet tertutup ya, enclosed mainnet. Kemudian di sini kami di sini sedang KYC massal dan mainnet migrasi ya, sedang menuju ke migrasi koin Pi ke saldo mainnet. Apakah Anda siap untuk open mainnet dengan Pi Network? Nah, ini sangat mantap sekali ya. Tentu saja di sini rekan-rekan banyak sekali yang berpendapat sudah siap dengan open mainnet ya, dan juga banyak sekali yang mengeluhkan masih belum banyak yang KYC. Kemudian di sini untuk masalah KYC kita harus perlu sedikit bersabar ya, karena di sini jumlah pioneer sangat banyak sekali. Ada sekitar 45 juta pioneer ya. Kemudian untuk masalah validator atau yang berhasil memvalidasi, nah kemarin sudah pernah saya bahas atau beberapa waktu yang lalu, bahwa di situ ada salah satu akun dari negara India ya. Nah, di situ sudah berhasil memvalidasi sekitar 50.000 ya rekan-rekan. Artinya di sini memang untuk KYC massal sedang berlangsung ya rekan-rekan. Yang belum KYC ya tinggal ditunggu saja. Kemudian untuk rekan-rekan yang sudah lolos KYC bisa berpartisipasi, yaitu dalam menjadi validator ya, agar KYC massal segera terselesaikan ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi semuanya itu bisa berproses. Kemudian di sini juga disebutkan informasi terupdate berikutnya ya. Nah, di sini ada pembaharuan baru-baru ini menurut pengungkapan banyak pionir, yaitu saat ini sedang meningkatkan fitur versi baru ya. Nah, di sini menurut pengungkapan banyak pionir, Core Team saat ini sedang meningkatkan fitur versi baru ya, yaitu di dalam aplikasi Pi Browser. Kemudian secara khusus browser versi 1.7 yang baru akan memiliki 3 peningkatan fitur baru sebagai berikut ya. Nah, jadi di sini yang pertama adalah peningkatan kapasitas untuk memungkinkan lebih banyak perintis atau pioner menggunakan secara bersamaan. Kemudian yang kedua di sini ada kecepatan penggunaan yang lebih cepat untuk memudahkan login dan menggunakan berbagai aplikasi ekosistem. Kemudian selain itu pemutakhiran ini menjanjikan proses KYC yang lebih nyaman dan lebih cepat, dan juga merupakan tujuan dari prasyarat ya, yaitu adalah prasyarat menuju ke open mainnet.
Kemudian di sini disebutkan banyak veteran pionir telah memperkirakan bahwa pemutakhiran baru ini adalah titik fokus pada proses menuju mainnet terbuka ya. Artinya di sini akan ada semacam informasi baru ya rekan-rekan, yaitu adalah pembaharuan atau updating daripada P-Browser ya. Dan di sini memiliki 3 peningkatan fitur yang sangat mantap sekali ya, yang mana di sini dimungkinkan di sini pemutakhiran tersebut dimungkinkan untuk proses KYC itu bisa lebih nyaman, lebih cepat ya. Nah ini memang bisa dikatakan akan terjadi percepatan demi percepatan menuju ke dalam fase open mainnet. Nah ini mungkin rekan-rekan juga memiliki pandangan atau pendapat mengenai informasi ini ya rekan-rekan, atau mengenai informasi tentang pembaruan daripada P-Browser. Kemudian di sini juga tolong beri komentar jika Anda atau jika menurut Anda Core Team akan membuka open mainnet pada 28 Juni ya. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan ya? Karena di sini untuk open mainnet selalu digadang-gadangkan di hari Pi, 14 Juni, 14 Maret, kemudian di sini 28 Juni ya. Tapi di sini secara inti untuk open mainnet masih belum ada satupun pihak yang mengetahuinya kecuali pihak daripada Core Team itu sendiri. Tapi kita bisa melihat dan menganalisis ya, kalau kita lihat dalam pergerakan demi pergerakan, apakah sudah siap dan mampu kalau open mainnet dibuka hari ini ya. Nah mungkin rekan-rekan itu sudah paham sampai di sini. Nah kemudian di sini ada informasi updating resmi dari pihak Core Team-nya ya. Nah di sini sudah Anda bergabung dengan program yang diperakasai oleh jaringan Pi. Beritahu kami apa yang Anda lakukan untuk Pi dengan menandai 10 detik ya video dengan What I Do for Pi, tentang bagaimana Anda berkontribusi untuk mengembangkan jaringan dan bagaimana berkontribusi pada jaringan Pi ya, seperti berikut ini rekan-rekan. Artinya di sini memang kisi-kisi ya, bahwa semacam atau sejauh mana pionir itu berkontribusi terhadap proyek atau daripada project Pi Network itu sendiri ya. Nah jadi di sini kita harus membuat semacam video singkat ya rekan-rekan untuk dibagikan di seluruh dunia dalam media sosial kita. Kemudian di sini juga dikomentari oleh banyak sekali ya komunitas yang ada di seluruh dunia mengenai informasi resmi dari pihak Core Team-nya. Nah mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui tentang informasi yang ada di sini. Nah oke rekan-rekan, dan di sini tadi adalah informasi resmi ya berkaitan dengan perkembangan Pi Network baru-baru ini ya. Di antaranya di sini memang mungkin ada semacam pembaharuan daripada versi P-Browser ya. Kemudian di sini tadi juga disebutkan bahwa kita akan memasuki fase open mainnet ya sebentar lagi ya rekan-rekan. Kemudian juga ada informasi pembaharuan resmi dari pihak Core Team. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam informasi dalam Crypto Lake Fund ini dari Vietnam, di sini juga menampilkan informasi dari luar negeri ya. Di antaranya juga berkaitan dengan Binance, yang mana di sini informasi yang paling hangat. Binance dan juga Changpeng Zhao digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat ya, karena diduga melanggar aturan perdagangan dan derivatif ya. Ini memang informasi yang sedang trending topik tentang daripada Binance dan juga Changpeng Zhao yang digugat oleh Komisi Perdagangan di Amerika ya. Nah kemudian di sini kita juga bisa menyaksikan lagi. Di sini juga ada berita ya rekan-rekan dari luar negeri ya. Tentunya di sini juga berkaitan dengan project cryptocurrency dan juga berkaitan dengan Pi Network. Nah inilah alasan kita bisa melihat rekan-rekan inflasi di beberapa negara saat ini, dan inilah alasan mengapa banyak orang mencari Bitcoin dan lainnya ya, cryptocurrency termasuk Pi Network. Nah di sini kita bisa mengulas atau sedikit mendapat informasi bocoran ya, mengapa saat ini terjadi inflasi berbagai macam mata uang di seluruh dunia. Kemudian banyak orang-orang yang mencari Bitcoin dan termasuk Pi Network ya. Karena di sini untuk total supply ini sangat terbatas sekali ya rekan-rekan. Jadi itu ada salah satu alasan mengapa kita juga harus menggunakan cryptocurrency, karena memiliki teknologi blockchain dengan total supply yang terbatas. Kemudian di sini tentu saja tidak bisa dilakukan seperti mata uang fiat ya, atau tidak bisa dilakukan printing money. Nah artinya di sini memang harganya bisa berlangsung stabil, bahkan bisa naik ketika supply and demand-nya itu bisa seimbang, atau bisa dikatakan permintaannya itu bisa dikatakan tinggi ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa melihat secara singkat tentang daripada inflasi di berbagai macam negara ya. Di antaranya di Zimbabwe ada 280% inflasi, kemudian Libanon, Venezuela, Argentina, Turki ya. Kemudian juga ada di Ukraina, Latvia, kemudian ada Ceko Republik ya. Nah ini sangat, kalau kita lihat ya cukup mengenaskan ya rekan-rekan.
Nah oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif untuk rekan-rekan semuanya. Sekian dan terima kasih.